Adik-adik semua, di video kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Hal penting yang perlu diperhatikan ketika akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini adalah dengan melihat tanda positif atau tanda negatif pada soal. Untuk jenis soal yang pertama ini, yang akan jadi catatan itu adalah jika tandanya sama, maka jumlahkan. Lalu untuk ketentuan tandanya itu mengikuti angka yang lebih besar. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Soal yang pertama, di sini ada positif 5 dan positif 3. Nah, ini kan sama-sama positif ya tandanya. 5 itu tandanya positif, 3 juga tandanya positif. Nah, karena tandanya itu sama, maka langsung saja kita jumlahkan. Jadi, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, sekarang ketentuan tandanya seperti apa? Nah, seperti yang di catatan tadi, bahwa ketentuan tanda itu selalu mengikuti angka yang lebih besar. Di sini ada angka 5 dan juga angka 3. Nah, kan pasti besar yang 5. 5 itu tandanya positif. Oh, berarti hasilnya juga akan positif ya. Tapi ini tidak perlu ditulis tanda plus begini. Jadi tidak perlu. Ini cukup kita tulis angka 8 saja. Nah, tanda positifnya ini kita buang. Nah, ini sama aja seperti positif 8. Oke, kita lanjut ke soal yang contoh soal berikutnya ya. Negatif 8, negatif 3. Nah, ini 8 tandanya negatif. 3 juga tandanya negatif. Berarti tanda yang dibawakan sama ya. Nah, jadi ini bisa langsung kita jumlahkan. 8 ditambah dengan 3. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Lalu untuk tandanya sama seperti yang sebelumnya, mengikuti angka yang besar. Di sini angka yang lebih besar kan angka 8 ya. Berarti tandanya juga ikut seperti angka 8, yaitu tandanya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 11. Lanjut ke soal berikutnya. Negatif 4, negatif 5. Oh, berarti tandanya ini juga sama. Tanda yang di bawah juga sama ya. Yang ini 4 tandanya negatif, yang 5 juga tandanya negatif. Nah, karena tandanya sama, berarti langsung kita jumlahkan angkanya. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Untuk ketentuan tandanya sama seperti yang sebelumnya, mengikuti angka yang besar. Di sini angka yang besar adalah 5. 5 bawa tanda negatif, berarti hasilnya juga negatif. Kita lanjut ke tipe soal yang kedua. Pada tipe soal yang kedua ini, yang menjadi catatan adalah jika tandanya beda, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Lalu tandanya mengikuti angka yang besar, sama seperti yang ketentuan pertama tadi ya, untuk tandanya itu mengikuti angka yang besar. Nah, kita langsung masuk ke soalnya. Negatif 7, positif 12. Perhatikan tandanya ya, yang satu ini negatif, dan yang satu lagi ini positif. Jadi, ini berbeda kan tandanya. Maka, caranya adalah angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Nah, 7 sama 12 ini kan lebih besar 12. Nah, berarti 12 ini dikurangi dengan 7. 12 dikurang 7 hasilnya adalah 5. Nah, kemudian kita tentukan tandanya itu mengikuti angka yang lebih besar. 12 sama 7 kan besar 12. Nah, di sini 12 bawa tanda positif, berarti otomatis hasilnya pun juga akan positif. Kita lanjutkan. Positif 8, negatif 15. Ini juga beda tandanya, berarti angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. 15 dikurang dengan 8, hasilnya adalah 7.
Nah, untuk ketentuan tandanya juga sama, mengikuti angka yang lebih besar. Nah, di sini 15 sama 8 itu kan besar 15. Nah, 15 bawa tanda negatif. Berarti hasilnya pun juga akan negatif juga. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe soal yang ketiga. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah bila ada tanda positif bertemu langsung dengan tanda negatif seperti ini ya. Jadi setelah tanda, ketemu lagi dengan tanda tanpa ada jeda angka seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini kan setelah tanda, ini negatif kemudian angka. Setelah tanda kemudian angka. Nah, di tipe soal yang ketiga dan keempat ini kan ada apa ya istilahnya, tanda ketemu lagi dengan tanda. Jadi kedua tanda ini tuh harus kita ubah dulu menjadi satu tanda. Nah, ketentuannya, bila ada tanda positif ketemu sama tanda negatif seperti ini, maka ini kita ubah tandanya menjadi tanda negatif. Nah, sekarang bisa langsung kita tuliskan menjadi 6 dikurang dengan 8. Nah, lalu kita bisa pakai cara yang seperti sebelumnya ya. Jadi di sini ada positif 6 dan negatif 8. Oh, ternyata tanda yang di bawah itu berbeda. Kalau misalkan tandanya yang di bawah itu berbeda, maka ini maka ini kita kurangkan ya. Yang besar dikurang yang kecil. Angka yang besar ini 8 dikurang dengan angka yang lebih kecil yaitu 6. Jadi 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nah, adapun tandanya selalu mengikuti angka yang lebih besar. Nah, di sini kan yang lebih besar 8. 8 ini bawa tanda negatif, berarti ini juga hasilnya adalah negatif. Ya, sama dengan negatif 2. Nah, soal selanjutnya ini juga sama. Ada tanda ketemu lagi dengan tanda. Tanda positif ketemu dengan tanda negatif, maka ini kita ubah menjadi tanda negatif. Jadi, bisa kita tuliskan negatif 8, negatif 6. Oh, berarti ini tandanya di bawah kan sama ya, sama-sama negatif. Kalau misalkan tandanya itu sama, berarti langsung kita jumlahkan saja angkanya. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Nah, tandanya mengikuti angka yang lebih besar. Di sini ikut 8 berarti. 8 bawa tanda negatif, jadi hasilnya adalah negatif 14. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tipe soal yang keempat. Nah, ini juga ada tanda ketemu tanda, tapi di sini tandanya adalah negatif ketemu dengan negatif, maka ini kita ubah menjadi tanda positif. Sehingga bisa kita tuliskan 4 ditambah dengan 3. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7 ya, langsung. Kemudian soal berikutnya, ini ada tanda negatif, ketemu negatif juga, maka kita ubah menjadi tanda positif. Sehingga di sini kita tuliskan menjadi negatif 8 ditambah 5 ya, atau negatif 8 dan positif 5. Oh, berarti tanda yang dibawa kan berbeda. Kalau berbeda berarti dikurangkan, yang besar dikurang yang kecil. Angka yang besar dikurang dengan angka yang kecil. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian tandanya ikut yang lebih besar. Jadi 8 sama 5 kan besar 8. Ikut tandanya yang 8. 8 bawa tanda negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Nah, sekian dulu video kali ini ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk perbanyak latihan soal yang berkaitan dengan operasi, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat, agar kalian semakin memahami dan mudah dalam mengerjakan soal-soalnya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.